Shalom adik-adik. Oke, berjumpa lagi dengan Kak Gila dan Cevani. Nah, Kak Fani, Iya. kita mau tanya dulu nih, adik-adik di rumah, gimana Iya. kabarnya? Oh iya, yuk. Adik-adik, Cici tanya ya, kabarnya gimana di rumah? Dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Oh, yeay! Sekali lagi ya, sekali Oke. lagi. Yuk, semangat yuk. Yuk, Cek. Adik-adik, apa kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Oh, yeay. Nah, kita mau mulai sekolah minggu. Nah, sebelum Bener, sekolah ya. minggu kita mulai, kita mau doa dulu, Cek. Oke, Ya, adik-adik semuanya lipat tangan, tutup mata. yuk kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat penyertaan Tuhan dari hari ini. Terima kasih Bapa, sebentar kami mau memuji muliakan nama-Mu, biar kami dapat bersemangat dan memuji Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, biar kami dapat bersuka cita. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, Ya, semuanya makin berdiri ya. Kita Fani nyanyi. siap? Siap. Oke, yuk, adik-adik. Musik. musik. Semangat. Ayo, Fani yuk. Tinggi-tingginya langit apa? Lebih tinggi kasih Yesusku, amin. Turun dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kita ulang. Ya, adik-adik, semangat yuk. Tinggi-tingginya langit apa? Lebih tinggi kasih Yesusku, amin. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam apa? Lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Sekali lagi ya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Adik-adik, masih semangat untuk nyanyi untuk Tuhan? Semangat dong, Cek. Oke, yuk kita akan satu pujian. Pertama dalamnya. Kasih Yesus Yesus. dalamku. Oke, yuk, tahu. Yuk. Yuk, adik-adik semangat yuk. Semangat yuk. Semangat ya. Tambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebar, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Oke. Tambah-tambah dalamnya, bertambah
adik-adik, siapa yang di sini mau berani tampil beda? Aku dong, Cek. Angkat tangannya juga. Angkat tangan. Oke, yang mau berani tampil beda, yuk kita angkat satu pujian. Berani tampil beda. Yuk, bangkit berdiri yuk. Oke. Semangat yuk. Gayanya harus keren ya. Ya. Yuk, naik. Senyum. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya. Apa, Cek? Firman-Nya teguhkanku. Berdiri sebagai pemenang. Siap-siap bayar dua. Aku Jaya. berani tampil beda. Oke, yuk lanjut. Lagi ya. Digoyang. Saat iblis menggodaku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat Kenapa? karena kasih-Nya. Oke. Firman-Nya teguhkanku. Apa, Cici Kilo? Siap-siap. Ku berdiri sebagai pemenang. Posenya adik. Aku berani tampil beda. Oke. Ku Kuat karena kasih-Nya. Firman-Nya teguhkanku. berdiri. Ku berdiri sebagai pemenang. Siap-siap kayaknya. Aku berani tampil beda. Yeay. Aku berani tampil beda. Sekali lagi. Oke, pos ya. Siap-siap ya. Aku berani tampil beda. Oke. Tepuk tangan dong buat Hai. Yuk adik-adik, kita ucapan terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat cinta-Mu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cinta-Mu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih. Katakan sekali lagi adik-adik, terima kasih. Terima kasih buat cinta-Mu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cinta-Mu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih. Sekali lagi katakan terima kasih. Terima kasih buat cinta-Mu yang tanpa
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau hari ini kami boleh sekolah minggu Tuhan, terima kasih kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih bahwa Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kami. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Hai, shalom adik-adik. Nah, tadi kan sudah memuji dan menyembah Tuhan. Nah, terus juga kita sudah berdoa. Nah, sekarang saatnya kita mau mendengarkan cerita. Nah, sebelum mendengarkan cerita, aku mau tanya dulu nih adik-adik. Siapa yang di sini percaya kepada Tuhan? Tuhan Yesus. Ya, siapa yang di sini cinta kepada Tuhan Yesus? Oke, aku yakin kita semua di sini percaya dan cinta kepada Tuhan Yesus ya. Nah, kalau misalnya kita percaya dan cinta kepada Tuhan, kita pasti melakukan apa yang disuruh oleh Tuhan, dan kita melakukan apa yang disenangi oleh Tuhan. Nah, tapi adik-adik, tidak sedikit loh orang-orang yang percaya kepada Tuhan tapi tidak mau melakukan kehendak Tuhan. Nah, baik nggak itu adik-adik? Tentu tidak baik. Kalau kita memang percaya dan kita cinta kepada Tuhan, kita pasti melakukan semua yang Tuhan mau ya. Oke adik-adik. Nah, saat ini Koko mau cerita tentang salah seorang hamba Tuhan yang luar biasa adik-adik. Nah, siapakah itu? Bapak Abraham. Nah, adik-adik pasti sudah tahu kan? Nah, sampai-sampai ada lagunya. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Nah, itu adik-adik. Adik-adik sudah tahu. Nah, Koko mau ceritain awal mulanya nih adik-adik. Sudah penasaran kan? Nah, ayo dengerin terus. Nah, jadi adik-adik, sebelum namanya Abraham itu pertama kali itu namanya adalah Abram. Nah, jadi adik-adik, Abraham ini tinggal di kota yang namanya Haran adik-adik. Nah, keluarganya di situ, semua rumah di situ, teman-teman di situ, semuanya pokoknya di situ. Terus suatu ketika Tuhan berkata kepada Abraham, kira-kira kayak ini, Abraham disuruh pindah nih adik-adik oleh Tuhan, disuruh keluar pergi ke kota yang akan Tuhan berikan kepada Abraham. Nah, Abraham pasti bingung kan, warganya di kota Haran, terus teman-temannya di situ, rumah di situ, kok disuruh pindah, terus pindah ke tempat yang Abraham nggak tahu kemana, berapa lama. Nah, tapi karena Abraham percaya dan cinta kepada Tuhan, maka Abraham setuju untuk pindah dan mengikuti apa yang Tuhan mau. Nah, akhirnya Abraham berkata kepada istrinya, yuk kita pindah. Nah, kira-kira gitu. Nah, istrinya kan bingung nih, teman-teman di situ, terus rumah di situ, kok kita pindah, kita mau kemana, terus berapa lama. Nah, tapi adik-adik, karena istri Abraham, Sarai namanya, itu juga percaya kepada Tuhan dan cinta kepada Tuhan, makanya Abraham beserta istrinya, karena percaya dan cinta kepada Tuhan, mengikuti apa yang Tuhan mau, dan mereka pergi keluar biarpun harus meninggalkan keluarga dan meninggalkan teman-teman mereka. Nah, bayangin aja adik-adik, kalau misalnya kita kan tinggal di kota Palembang nih adik-adik, kalau kita disuruh pindah nih, nggak tahu kemana, kalau misalkan kita juga ditanya berapa lama, kita nggak tahu juga. Nah, itu kan kita mikir juga adik-adik, gimana ya kita mau pindah ya. Nah, tapi kalau misalkan memang Tuhan yang menghendaki kita untuk pindah, kita harus ikut, karena kita harus percaya, kita pasti Tuhan memberikan yang terbaik untuk kita, kayak Abraham dan istrinya. Nah, jadi adik-adik kita lanjut. Nah, Abraham dan istrinya pergi berhari-hari, bahkan berbulan-bulan. Nah, bukan kayak sekarang ini adik-adik. Kalau kita sekarang ini kan bisa naik mobil, naik pesawat, naik motor, cepet kan ya adik-adik. Kalau zaman dulu itu adik-adik, mereka harus naik keledai, atau bahkan harus jalan kaki loh adik-adik. Makanya makan waktu berhari-hari untuk pindah dari kota ke kota. Nah, Abraham dan Sarah terus berjalan terus sampai akhirnya Tuhan yang menuntun, dan akhirnya Tuhan berkata, nah inilah tanah yang akan diberikan Tuhan. Nah gitu adik-adik, ketika sudah sampai di tanah itu adik-adik, nah,
Tuhan berkata bahwa inilah tanah yang dijanjikan oleh Tuhan yang akan diberikan kepada Abraham, dan Tuhan akan mengaruniakan Abraham anak banyak sekali seperti pasir-pasir di pantai dan bintang-bintang di langit, adik-adik. Nah, banyak sekali adik-adik. Nah, bahkan Tuhan akan memberkati Abraham berlimpah-limpah. Nah, tapi adik-adik, ketika kita barusan pindah nih adik-adik, itu kan masih kosong, baru tanah kosong, belum ada apa-apa. Abraham nggak mungkin langsung tiba-tiba sekali datang langsung punya anak kayak gitu kan. Nah, dari situ adik-adik, kalau kita di posisi Abraham, kita juga pasti mikir, mungkin nggak ya, mungkin nggak ya. Nah, tapi itulah lagi, karena Abraham percaya kepada Tuhan dan cinta kepada Tuhan, jadi Abraham berkata, baiklah Tuhan. Nah, akhirnya Abraham tinggallah di tanah itu, dan Abraham membangun sebuah mezbah untuk memberikan korban persembahan kepada Tuhan, dan Abraham terus berdoa kepada Tuhan terus. Nah, biarpun waktunya sudah lama dan Abraham juga belum dikaruniai anak adik-adik. Nah, tapi Abraham tetap percaya kepada Tuhan dan terus menantikan Tuhan, biarpun waktunya nggak tahu kapan adik-adik. Nah, sampai akhir-akhirnya Tuhan memberikan Abraham dan Sarai seorang anak adik-adik, dan terus menerus, dan ya kok nggak usah cerita lagi lah, sampai pokoknya banyak sekali anak-anaknya adik-adik, dan sampai sekarang ini adik-adik. Nah, jadi karena percayanya Abraham kepada Tuhan dan Sarah istrinya, maka Tuhan mengaruniakan banyak sekali berkat-berkat dan anak-anak untuk Abraham. Nah, kalau misalkan Abraham dari pertama nih nggak percaya nih dengan Tuhan, mungkin Abraham nggak bisa diberiin Tuhan berkat atau anak-anak gitu adik-adik. Nah, tapi karena Abraham percaya kepada Tuhan, akhirnya Tuhan memberikan berkat kepada Abraham. Nah, gitu adik-adik. Jadi kita harus percaya kepada Tuhan, dan kita harus yakin saja kalau misalkan Tuhan membawa kita kemana, Tuhan pasti memberikan yang terbaik untuk kita. Yang penting kita terus berdoa dan beribadah kepada Tuhan. Nah, ada ayatnya nih adik-adik. Kejadian 15 ayat 6 adik-adik. Nah, coba adik-adik buka dulu nih adik-adik, kalau enggak ya ada tampilin di sini. Maka percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Nah, kalau misalkan Abraham nggak percaya kepada Tuhan, Tuhan nggak mungkin mau memperhitungkan itu sebagai kebenaran, dan Tuhan tidak mungkin akan memberikan berkat-berkat yang melimpah itu, memberikan tanah itu, dan memberikan anak-anak kepada Abraham. Nah, gitu adik-adik. Jadi kalau misalnya kita percaya kepada Tuhan, kita percaya saja bahwa Tuhan pasti akan memberikan kita yang terbaik, karena Tuhan itu sayang kepada kita. Nah, papa mama kita aja sayang kepada kita adik-adik, apalagi Tuhan yang menciptakan kita semua adik-adik. Tuhan sayang sama kita. Jadi kalau misalkan kita harus mengikuti apa yang Tuhan mau. Dengan cara apa? Kita harus terus komunikasi dengan Tuhan, dengan berdoa, dengan membaca firman Tuhan, dengan terus beribadah, dan memberitahukan kepada orang-orang bahwa Tuhan Yesus itu memang ada, dan Tuhan Yesus itulah yang menciptakan kita. Nah, seperti itu adik-adik. Oke adik-adik. Nah, jadi kalau misalnya kita mau percaya kepada Tuhan, kita harus, kalau memang kita percaya kepada Tuhan dan kita cinta kepada Tuhan, kita pasti terus melakukan apa yang Tuhan mau, seperti Pak Abraham tadi. Oke adik-adik. Nah, jadi Koko mau tanya lagi, siapa yang di sini mau terus percaya kepada Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan mau? Angkat tangannya. Oke, Koko yakin kita semua mau ya adik-adik. Oke, kalau misalkan mau, ayo coba lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Ikutin Koko berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan cerita. Tuhan, ajarkan kami agar kami terus percaya
kami, biarlah supaya kami melakukan segala sesuatu yang menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, sekian itu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.